Ini udah kelihatan ya? Udah, Kak. Oke. Peluang ini nanti adalah bagaimana kita bisa mengungkapkan atau menghitung dari peluang suatu kejadian. Ya, nanti ada tentang kaidah pencacahan ya. Kaidah pencacahan nanti pakai permutasi, kombinasi, ya kan itu mungkin kamu tahu ya. Ini ada beberapa caranya sih. Ini review singkat aja. Kaidah pencacahannya ada aturan penjumlahan, ada juga aturan perkalian. Ya. Jadi kalau misalkan ini contohnya nih ya, ada sepeda motor, ada 5 jenis Honda, 3 jenis Yamaha, 2 jenis Suzuki. Maka nanti totalnya kan berarti ada 10 jenis sepeda motor. Contoh lainnya misalkan yang paling sering tuh kayak istilahnya dalam suatu kotak ada 3 bola merah, 4 bola putih, 5 bola hijau. Gitu kan ya. Nanti berarti total ada dalam kotak itu ada berapa bola. Terus ada selanjutnya itu tentang aturan perkalian ya. Aturan perkalian ini nanti penting banget sih, karena memang dia biasanya tuh, nah ini contohnya di ini ya, di uang ataupun dadu. Oke, nah di sini ada misalkan ada uang sama dadu dilempar sekali ya, secara bersamaan. Nanti bagaimana cara bentukannya? Ya, karena memang di sini nanti uang itu kan bisa gambar, bisa juga angka. Gitu. Nanti gambar ini nanti adalah ada dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nanti hasil yang mungkin adalah ada G1 sampai G6, A1 sampai A6. Tapi kalau secara perkaliannya aja kan sebenarnya tinggal kita iniin aja, kaliin aja. Uang itu kan ada 2, dadu itu ada 6 ya, berarti 2 kali 6. Berarti nanti total kejadiannya adalah 12. Kan sama nih ya. Maksudnya sih seperti itu gitu. Aturan perkalian contoh lainnya adalah di ketika misalkan kamu pakai seragam ya. Ada 2 celana putih, 2 celana putih, 3 meja biru gitu ya, meja biru. Nanti bagaimana cara ininya apa kejadiannya? Ya ini berarti nanti tinggal dikali sih sebenarnya. Berarti 2 kali 3. Berarti nanti ada 6. Ada 6 kombinasi yang paling mungkin. Kayak gitu ya. Aturan perkalian seperti itu. Tapi perlu dipasang-pasangin nggak, Kak? Nanti kalau buat pertanyaannya sih perlu ya. Ya misalkan di sini ya contohnya misalkan 3 koin ya. 3 koin dilempar bersamaan. Nanti kan berarti ada yang angka-angka, angka gambar gitu ya. Ini perlu nih kita ketahui. Tapi untuk mengetahui total kejadiannya kan sebenarnya tinggal kita kaliin aja. Kan angka ada 2 ya angka gambar. Koin itu ada 2, angka gambar. Koinnya ada 3, berarti kita kaliin 3 ya. Maksudnya 2-nya ada 3 kali gitu. Berarti ntar ada 8 nih, 8 total. Nah, perlu kita jabarin karena nanti pasti penting sih buat ini ya, kita mengetahui. Kan pertanyaannya mungkin berapakah peluang kalau misalkan 1 gambar dan 2 angka. Gitu. Nah, itu perlu kita jabarin dulu kayak gini. Kayak gitu ya, contoh lainnya ya. Oke, Kak. Ini aturan perkalian. Ya, perkalian sih contoh yang ininya bisa juga di apa namanya? Kalau ada angka dari 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Terus dibikin, ini contoh yang tadi nih, yang nanti dikali-kaliin kayak gini nih. Ini ada 5 cara, ada 3 cara. Berarti 5 kali 3, 15 cara. Contoh lainnya misalkan di baju, celana, sepatu, topi. Ya, berarti dikali-kaliin semua ya. Nah, contoh lainnya palingan yang sering nih mungkin di ini ya. Di ada dari 0 sampai 6. Terus kalau mau bikin 4 angka ya ulangan.
Biasanya kan dibikin kotak seperti ini kan. Ada yang angka ribuan, ratusan, puluhan, sama satuan. Nah, yang pertama, angka 0 ini tidak mungkin menempati urutan pertama, sehingga hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau berarti 6. Terus buat yang ratusan, di sini kan ada 7 ya, ada 7 angka, udah diambil 1 kan di sini, maka jadi sisanya tinggal 6. Di puluhan juga sama, udah ada 2 angka diambil di ribuan ratusan, sisanya jadi 5. Terakhir satuan, udah ada 3 angka dipakai di sini, maka nanti jadi sisanya 4. Ini ntar hasil perkaliannya adalah 6 kali 6 kali 5 kali 4. Berarti ada 720 bilangan. Tapi kalau ada pengulangan gimana? Nah, kalau ada pengulangan berarti bebas ya. Nah, ini pertama ribuannya 6 kali, ada 6 angka 0 nggak masuk. Di ratusan, puluhan, satuan, ini karena boleh berulang, maka nanti berarti yang semua angka boleh masuk ya. Dan terus berulang nih. Gitu. Jadi nanti ada 2058 bilangan. Oke gitu ya. Ini contoh lain nih kalau misalkan dia syaratnya pakai bilangan ganjil. Kalau syaratnya bilangan ganjil berarti nanti kita mulainya harusnya dari belakang. Ya kan, karena yang membuktikan dia ganjil atau belakang kan ganjil atau genap kan dari belakang ya. Jadi kita mulai dari satuan nanti. Satuannya itu ada 135. Berarti ada 3 angka boleh masuk. Selanjutnya ke puluhan ya. Keratusan puluhan juga boleh sih. Kayak gitu. Yang kayak gini-gini masih ingat nggak Kayla? Lumayan, Kak. Atau suka bingung? Enggak ya? Kalau bingung sih, ya kadang sih, Kak. Kadang yang ya. dari tidak boleh berulang gitu-gitu ya. Nah, itu mengerti di soalnya sih sebenarnya. Oke, selanjutnya ini permutasi ya. Oke, nanti ada perbedaan antara permutasi sama kombinasi. Permutasi ini artinya dia objeknya itu dia berurut. Ada urutan gitu. Jadi siapa dulu yang harus diambil, siapa dulu yang harus dipilih gitu ya. Contoh soalnya itu adalah di misalkan pemilihan ketua kelas atau pemilihan ya ketua kelas atau ketua kelompok kayak gitu kan. Nah, biasanya kalau dikombinasi ada kata-kata tentang berurut ya. Kayak gitu. Ada tentang berurut. Oke, rumusnya ini ya. Ditulisnya kan NPR nanti adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Ya, ini nanti jangan kebalik ya sama kombinasi ya. Kalau kombinasi kan di sini masih ada di bawahnya tuh di penyebutnya dikali dengan R-nya lagi. Ini contohnya adalah berapa banyak permutasi dari pengambilan 5 kartu pada 52 kartu. Oke, ini masih suruh mencari aja, berarti 52P 5. Nanti bentuknya ini gini ya. 52 faktorial dibagi dengan 52 dikurang 5 faktorial. Oke, nanti hasilnya adalah tinggal 52 kali 51 kali 50 kali 49 kali 48 kali 47 atau hasilnya 311 juta. Kayak gitu ya. Ini namanya permutasi. Yang penting ingat rumusnya aja sih. Oke, terus ada permutasi dengan pengulangan. Kenapa ada pengulangan gitu? Karena di sini ada objek yang sama, yang dimana nanti kalau objeknya sama, berarti tetap dihitung 1. Gitu. Contohnya nih ya, contohnya misalkan kita bikin password, itu bisa, atau misalkan nih ya, ini contoh soalnya ini adalah bagaimana permutasi dari kata Mississippi ya. Nah, ini caranya itu nanti tinggal N ini adalah jumlah dari katanya, R-nya di sini adalah jumlah kata yang berulang.
Nah, contohnya di sini kan di Mississippi ada 11 huruf ya totalnya ya. Terus ada pengulangannya tuh di huruf I sebanyak 4, huruf S juga 4, huruf P itu 2. Sehingga nanti kayak gini ya. Jadi ntar 11P1, atau berarti ntar 11 faktorial dibagi dengan 4P4, terus 4P4 sama 4P2. 4P4 ini yang huruf I ya. 4 huruf I, 4P4 juga di 4 huruf S, 4P2 itu di 2 huruf P. Atau di ininya jadi ntar 11 faktorial dibagi dengan 4 faktorial kali 4 faktorial kali 2 faktorial. Nanti ada hasilnya 34.650 kata yang bisa kita bentuk dari kata Mississippi. Oke, kayak gitu kira-kira. Ini tentang permutasi ya. Nah, terus kalau kombinasi, di sini dia tanpa memperhatikan urutannya ya. Atau kalau dalam soal biasanya ntar dipilih secara acak gitu ya. Oke. Ini rumusnya gini ya. Beda sama yang permutasi, ini tinggal n faktorial dibagi dengan n min r faktorial dikali dengan r faktorial. Oke, contohnya nih, berapa banyaknya cara untuk memilih 3 siswa SMP dan 4 siswa SMA dari sebuah sekolah kursus dengan 10 mahasiswa tingkat akhir, 10 mahasiswa tingkat pertama, 15 mahasiswa tingkat kedua, 18 siswa SMP, dan 20 siswa SMA untuk bernyanyi. Nah, maksudnya diacak itu artinya dari total keseluruhan siswa SMP kita pilih acak 3 gitu ya. Dari 20 siswa SMA, dari totalnya itu kita acak dipilih 4 siswa SMA. Makanya nanti di sini dari 3 siswa SMP berarti adalah 18C3. Kalau siswa SMA berarti 20C4. Berarti nanti kita cari ya 18C3 berapa, 20C4 berapa. Kalau di sini kan adalah dan ya. Jadi nanti ada kata dan, ada kata atau. Nanti dipakai di peluang sih. Nanti ada namanya saling bebas, ada namanya saling lepas ya. Itu penting juga biar diketahui. Kalau pakai dan itu biasanya nanti dikali ya. Kalau atau itu ditambah. Jadi kita cari 18C3 berapa, 20C4 berapa. Jadi nanti ada sekitar 3 juta ya. 3.953.520 cara untuk memilih 3 siswa SMP dan 4 siswa SMA. Oke. Sampai saat ini paham pencacahan? Ini review-review dikit ya. Enggak. Oke, selanjutnya ini tentang peluang ya. Nah, peluang ini adalah suatu konsep matematika yang dimana kita melihat kemungkinan yang terjadi dalam keseluruhan kejadian. Ini ada beberapa istilah ya. Ada 3 istilahnya. Pertama, 1 ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. Oke, jadi ruang sampel itu adalah kita menghitung seluruh nanti kejadian yang mungkin terjadi. Ya, contohnya tadi ada 3 koin ya, dilempar secara bersamaan, berarti ruang sampelnya itu ada 8. Ya, karena 2 kali 2 kali 2. Terus yang kedua adalah titik sampel merupakan anggota yang ada pada ruang sampel. Oke, jadi titik sampel itu contohnya misalkan dalam 3 koin tadi, ada yang angka gitu ya. Jadi salah satu titik sampelnya itu ada tuh di ruang sampel. Terus yang ketiga, kejadian. Nah, kejadian ini berarti
Berarti kalau yang di 3 koin tadi kan ada angka-angka-angka, angka gambar, angka, gambar angka-angka, gambar-gambar-gambar, gambar-gambar angka gambar, sama apa lagi nih? Belum. Angka gambar-gambar ya. Nah, di sini kejadiannya itu ada yang keseluruhannya angka semua ya, ada. Keseluruhannya gambar semua ada yang 2 angka 1 gambar ada yang 2 gambar 1 angka itu juga ada. Itu namanya kejadian. Nah, nanti peluang itu kita definisikan sebagai adalah ini ya, nanti banyaknya kejadian dibagi dengan keseluruhan dari ruang sampelnya. Kayak gitu. Itu definisi sederhananya ya. Ini contohnya nih. Contoh soal sebuah kartu diambil dari tumpuk kartu remi. Berapakah peluang yang diambil itu adalah kartu queen? Oke. Jadi ruang sampelnya kita tahu ada 52 kartu ya dalam kartu remi. Terus habis itu berarti NS nih kita sebut dengan jumlah ruang sampelnya 52. Nah, terus kita tentukan juga berapakah ruang kejadiannya ya. Kejadiannya berapa? Di sini di pertanyaannya adalah kartu queen. Kartu queen dalam kartu remi itu ada 4. Berarti nilai kejadiannya kita tulis 4. Maka peluang untuk mendapatkan queen itu adalah berarti 4/52 atau 1/13. Jadi peluangnya sebanyak seperti itu. Ini dasarnya banget ya, basicnya dari peluang. Oke, selanjutnya ada peluang komplement. Nah, peluang komplement itu artinya adalah yang dia berlawanan ya dari kejadian yang ada. Maksudnya gimana, Kak? Oke, maksudnya gini, kalau misalkan dalam tendangan penalti ya. Gitu. Tendangan penalti itu kan ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu adalah 1 gol, yang 2 itu adalah tidak gol ya. Itu kan. Nah, komplement itu artinya adalah yang berlawanan gitu ya. Kalau nanti misalkan kita ketahui peluang gol ya. Peluang gol dalam penalti itu ada misalkan 3/5. Ya, jadi dari 5 tembakan akan gol 3 ya. Cara bacanya gitu tuh. Maka kita bisa hitung juga peluang tidak gol itu berapa. Caranya adalah ini ya. PA aksen, berarti ini peluang komplementnya sama dengan 1 min PA. Jadi ntar peluang tidak gol ini bisa kita cari 1 dikurang 3/5. Maka peluang tidak golnya adalah nanti adalah berarti 2/5. Kayak gitu. Ya, ini penting ya nanti komplement ini, karena kalau kamu pernah belajar nanti peluang binomial atau pakai distribusi normal ya, ini juga pakai nanti peluang komplementnya. Kak, Ya. itu kalau yang peluang tidak golnya itu berarti sama aja kayak peluang golnya kan 3/5. Nah, berarti Ya. peluang tidak golnya kayak sisanya gitu ya? Iya, betul. Karena ibarat kata keseluruhan kejadian itu kita anggap 100% ya. Makanya nanti ya peluang tidak gol itu adalah berarti sisanya ya. Dari 100% itu dikurangin dengan yang peluang golnya. Kayak gitu sih. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan itu adalah total kejadian yang dimana
kita melakukan pengulangan berapa banyak kali gitu. Jadi contohnya ini ya, pada pelemparan sebuah koin, nilai peluang munculnya gambar adalah 1/2, ya kan? Karena memang kalau dalam satu koin kan ada angka, ada gambar ya. Ruang sampelnya ada 2, terus kalau kejadian gambarnya cuma 1, maka peluangnya adalah 1/2. Nah, nanti di sini kita ingin tahu nih frekuensi harapan yang muncul dari kalau munculnya satu gambar ya. Kalau kita lakukan sebanyak dengan 30 kali pelemparan. Ya, maka nanti frekuensi harapannya adalah tinggal peluang dikali dengan percobaan. N ini percobaan ya. Berapa kali percobaan. Nanti tinggal kita kaliin aja 1/2 kali 30. Nanti mungkin ada 15 kali ya. Ada 15 kali gambar yang kita harapkan gitu. Itu keluar dalam pelemparan koin tersebut. Oke, paham ya? Iya, Kak. Oke, selanjutnya ini ada namanya peluang dua kejadian tidak saling lepas ya. Nah, dua yang tidak saling lepas itu artinya berarti mereka saling terkait. Saling terkait ini artinya berarti kalau dalam, ini rumus himpunan ya, kalau kamu masih ingat. Jadi ada namanya union kan, union, ada namanya intersection ya. Ini gabungan, ini irisan. Jadi kalau mungkin di dalam diagram Venn, ini ada yang kejadiannya A, nanti ini ada kejadiannya B gitu ya. Nah, jadi ini ada intersection ya, atau apa namanya nih, irisan ya, irisan. Irisan. Ya, betul. Kan nanti rumusnya adalah PAUB, berarti peluang dari total A sama B, gabungan A sama B adalah sama dengan peluangnya A tambah peluangnya B dikurang dengan peluang dari irisannya ya. Kayak gitu kira-kira. Jadi emang nanti kita tahu dulu dalam ada dua kejadian apakah mereka saling beririsan atau tidak. Karena nanti ini ada yang tidak saling lepas, ada yang saling lepas ya. Oke gitu. Oke, contohnya nih, dalam sebuah dadu, sisi 6 dilemparkan 1 kali, berapakah peluang munculnya mata dadu angka genap dan angka yang habis dibagi dengan 3? Oke, berarti ini pertama kita tulis dulu ya ruang sampelnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi ada 2 ya, 2 kejadian yang ditanyakan. Mata dadu angkanya genap, ini dimisalkan D. Terus yang habis dibagi 3 itu berarti kita misalkan B. Maka D itu 246, B-nya 36. Nah, kita lihat nih, D sama B, apakah ada intersection? Ada irisan? Ada ya? Di mana? Di angka 6. Ya, di angka 6. Berarti kita tulis nanti ada 1 ya. Artinya tulis 6 ini. Nah, nanti jumlahnya N-nya, berarti ya N-nya D ini 3, N-nya B ini 2, nanti yang N-nya D irisan B ini 1. Kayak gitu. Maka nanti kita bisa hitung peluangnya masing-masing. Yang D ini peluangnya 3/6, yang B ini 2/6. Kalau yang intersection-nya berarti 1/6. Maka peluang dua kejadian tersebut adalah gini ya. PD tambah PB dikurang dengan P irisan B. Maka nanti hasilnya berarti adalah 4/6 ya. Atau 2/3. Kayak gitu. Itu namanya peluang dari tidak saling lepas. Oke, ada yang bingung nggak, Kayla? Belum ya? Belum sih, Kak.
Nah, terus kalau yang saling lepas, artinya dia tidak punya intersection ya. Gitu. Kalau tadi kan ada irisannya, kalau saling lepas berarti irisannya nggak ada. Ini berarti yang tadi P intersection-nya kita hapus saja gitu, atau kan sama dengan 0. Jadi nanti PA-UB, PA gabungan B adalah PA tambah PB. Contoh ya, misal ketika memilih bola secara acak dari keranjang yang berisi 3 bola biru, 2 bola hijau, dan 5 bola merah. Peluang mendapat bola biru atau merah adalah, nah ini salah nih, ini typo nih, harusnya U ya. P biru U merah sama dengan berarti P biru dan P merah. Nah, bola biru sama bola merah itu kan dia unsur yang berbeda ya. Berarti makanya dia tidak ada tidak ada keterkaitannya gitu. Makanya saling lepas. Nanti berarti P biru P merah, P biru U merah, berarti tinggal 3/10 tambah 5/10. Maka jadi nanti hasilnya adalah 8/10. Oke, kayak gitu ya kira-kira. Antara saling lepas sama saling tidak lepas. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Lanjut. 6. Peluang 2 kejadian saling bebas. Tadi tentang saling lepas, artinya adakah irisannya atau tidak. Kalau ini tentang saling bebas. Saling bebas ini artinya berarti apakah dia saling mempengaruhi ya. Gitu. Kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas itu jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B atau sebaliknya. Nanti adalah P A intersection B ya. Itu sama dengan PA kali dengan PB. Nah, ini contohnya ini di 2 kotak ya. Jadi ada 2 kotak. Kotak 1 itu memuat 5 merah dan 4 putih. Kotak 2 memuat 6 merah dan 3 putih. Jika masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus, tentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan 2 merah pada kotak 2. Gitu. Artinya ini di sini kalau kita bisa lihat kotak 1 itu ngambil 2 bola tapi 1 merah 1 putih. Kotak 2 itu kita ambil 2 bola tapi 2 merah ya. Artinya kalau kita bayangin kotak 1 itu tidak akan mempengaruhi kotak 2 gitu. Karena kotak 1 independen, kotak 2 juga independen ya. Nah, itu maksudnya saling bebas. Gimana? Bingung nggak, Kayla? Enggak ya? Lumayan ya Kak. Kalau soal cerita kan tadi. Ya, karena memang nanti peluang itu susahnya dimahamin soalnya ya. Iya. Oke, ini contohnya ya. Tadi penyelesaiannya. Kotak 1 itu adalah 1 merah dan 1 putih. Oke, pertama kita hitung dulu ruang sampelnya ya. Jumlah ruang sampelnya. Dalam kotak itu totalnya ada 9 bola, terus diambil 2 ya. Berarti nanti tinggal 9C2. Nanti 9 faktorial per 7 faktorial kali 2 faktorial, maka nanti ada 36 cara. Oke. Terus disuruh 1 merah ya, dan 1 putih. Berarti nanti 1 merah itu dari 5 merah, kan totalnya ada 5, kita ambil 1, terus di putihnya totalnya ada 4, kita ambil 1. Maka nanti kejadiannya adalah tinggal 5C1 kali 4C1 ya. Maka nanti 5 faktorial per 4 faktorial kali 1 faktorial,
Nah, cara cepatnya gini, ada cara cepat ya. Kalau dia 5C1, 4C1, kalau bentuknya nanti bawahnya 1 ya, itu hasilnya pasti angka ininya tuh. Jadi 5C1 berarti 5, 4C1 berarti 4. Kayak di sini langsung 5 kali 4 berarti 20. Maka yang kotak 1 pertama peluangnya adalah 20/36 ya, atau 5/9. Nah, di kotak yang kedua, nah ini terambil tadi dua merah ya. Oke, ini semestanya sama ya. Totalnya kan ada 9 bola, berarti nanti 36. Kalau cuma terpilih 2 merah, berarti tinggal 6C2 ya. Maka hasilnya nanti 6C2 ini adalah 15. Maka peluang di kotak kedua adalah 15/36 atau 5/12. Oke, maka nanti PA irisan B adalah PA kali PB. Nah, nanti tinggal kita kaliin ya. Tadi rumusnya itu kalau dia saling bebas, tidak ada keterkaitannya, pengaruhnya, berarti tinggal 5/9 kali dengan 5/12. Maka hasilnya nanti adalah 25/108. Oke. Begitu kayak lain tentang kejadian bebas. Bingung nggak? Lumayan. Oke, lanjut. Oke, ini kalau tadi saling bebas, yang ini tidak saling bebas ya. Atau sebutnya dengan peluang bersyarat. Oke, kedua kejadian disebut kejadian bersyarat apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Biasanya di sini kalau nanti di soalnya itu ada syarat-syaratnya ya. Nah, ini contoh soalnya nanti ini ya. PA irisan B, PA intersection B adalah PA dikali dengan PB strip A. Maksudnya di sini B strip A itu artinya berarti B ini mempengaruhi si A gitu ya. Oke, contoh soalnya misalkan di ini sebuah dadu dilempar sekali, tentukan munculnya mata dadu genap dengan syarat yang mata dadu prima itu dia duluan. Gitu. Artinya kan di sini ada 2 ya. Ada yang A, ada yang B. Ini yang A pertama kita anggap aja yang dadu genap ya. Nanti yang B-nya ini adalah dadu primanya. Mata dadu primanya, bilangan prima. Oh, enggak ding, di sini dia nulisnya yang A-nya ini mata dadu prima ya. Oke. Kalau penamaan sih nanti bebas sih sebenarnya. Ya misalkan A di sini adalah Berarti yang dimasukin yang bilangan prima aja, Kak. enggak. A sama B-nya beda ya. Hanya di sini mata dadu prima, nanti B-nya di sini adalah mata dadu genap. Ya, pertama ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya 6 ya. Untuk yang A, mata dadu prima itu kan ada 2, 3, 5. Maka nanti jumlah yang A-nya adalah 3. Maka PA-nya nanti adalah 3/6 ya, atau 1/2. Terus kalau yang B, mata dadu genap, itu ada 2, 4, 6. Nah, nanti berarti ada irisannya nanti ya. A dan B nanti irisannya nih. Di 2 ya. Di 2. Maka nanti jumlahnya adalah 1. Maka peluang A irisan B itu adalah nanti berarti 1/6. Nah, jadi kalau kita pengen tahu peluang munculnya mata dadu genap, tapi syaratnya mata dadu prima dahulu, nanti kan tadi rumusnya gini ya, PA irisan B sama dengan PA kali PB strip A.
Nah, nanti ini tinggal berarti ditanyanya yang PB strip A ya. Jadi PA irisan B dibagi dengan PA. Maka nanti hasilnya berarti PA irisan B tadi 1/6, yang PA-nya tadi 1/2 ya. Maka hasilnya sama dengan 1/3. Gitu. Maka peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu adalah 1/3. Oke. Kira-kira kayak gitu. Ada pertanyaan? Enggak ada sih, Kak. Paling kalau udah itu soal. Ya, nanti yang susah di soal ya. Soal peluang ya. Kadang-kadang kan soalnya kata-katanya suka mirip-mirip gitu ya, Kak. Ya, emang suka mirip-mirip. Karena memang di sini yang penting ngerti pemahamannya sih. Jujur ya. Saya coba. Saya kasih contoh-contoh soalnya. Sudah ada yang masuk di WA nggak? Ada, Kak. Ini kerjain sekarang. Mau coba? Kerjain sekarang, Kak. Boleh. Oke, yang ini bingung nggak? Enggak KB ya? Apa? 4/5. 4/5. Kamu cara gimana? Iya. Peluang gagalnya.
Ya, di sini dia katanya pas bikin password, tapi cuma dari satu huruf ya. Iya. A, I, U, E, O. Itu artinya berarti nilai N-nya, nilai N semestanya dulu ya. Itu berarti ada 5 ya. Iya. Nah, kalau dalam ini kan ada gagal, ada berhasil ya. Kalau yang berhasil berarti karena di sini cuma satu huruf, berarti ya berhasil 1. Misalnya gagalnya ada 4 ya. 4. Jadi nanti peluang yang gagal adalah berarti 4 per N. Benar ya? 4 per N atau 4 per semesta sih Kak bilang? 4 per semesta. 4 per semesta. Oke. Nah, ini masih gampang ya. Iya. Oke, yang ini. Sebuah kotak. Ada 5 putih dan 3 hitam. Diambil ada 5 kelereng. Kalau secara acak berarti Dipakai kombinasi ya. kombinasi. Betul. Oke, bentar ya Kak. Maaf ya Kak kalau agak lama. Ini nggak apa-apa, santai aja. Kak, ini perlu pakai yang gabungan itu nggak sih? Kayak soalnya mirip-mirip deh sama yang di Ya, yang ini Kakak kirim. gabungan. Alasannya kenapa? Karena di sini dibilang minimal 3 kelereng putih ya. Minimal. Iya. Jadi kalau 3 kelereng putih, berarti nanti misalkan ada kejadian A itu 3 putih dan 2 hitam ya. Terus ada juga yang B berarti 4 putih sekarang. 4 putih dan 1 hitam. Tapi yang C-nya ini adalah berarti adalah 5 putih ya. Jadi nanti peluang dari A gabungan B gabungan C sama dengan berarti PA tambah PB tambah PC. Gitu.
Apakah ada intersection-nya? Nggak ada ya. Karena kan di sini, ini aja udah beda nih. 3P 2 hitam, 4P 1 hitam, 5P itu nggak ada. Yang ABC-nya itu pakai probabilitas tadi, Kak? Nah, kalau ABC-nya Atau mikir sendiri? hitung sendiri. Sama nanti PA berapa gitu ya. Oh, gitu. Ntar NA dibagi dengan NS ya. NS-nya kamu cari tahu dulu juga. PC C per NS. NSN-nya kan berarti berapa tuh? Totalnya 8 ya, berarti ntar 8C5. NS-nya 8C5 ya. 8C5, Kak. Ya, karena kan Berarti pakai totalnya lah. faktorialnya. Jadi kalau 8C5 berarti berapa? Berarti 8 faktorial dibagi dengan 5 faktorial, terus ada 3 faktorial juga ya. Kak, aku ngitungnya ada 1 faktorialnya, itu benar nggak sih? Oh, yang 1 Kalau faktorial itu yang di mana? Yang di 1 hitam ya? Iya, yang Ya, 3 benar, per nggak 1 apa-apa. faktorial. Terus gimana? 1 aja gitu, nggak usah di faktorialin. Kalau 1 faktorial kan 1 ya? Nggak ini juga sih. Nggak ngaruh ya, cuma per 1 doang.
Kak, itu yang 8 kali 7 kali 6/3 faktorialnya Ya, yang semesta. dihitung manual nggak yang atasnya? Yang semestanya ya. Ini kan nanti 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial kali 3 kali 2 kali 1 ya. Ini kan 5 faktorial coret kan? Yang 6-nya juga coret ya, soalnya 3 kali 2 kan 6. Berarti tinggal 8. 3 kali 2. 56. Oh, gitu. Berarti 4, 4, 5, 6. Berarti semestanya nanti 56 ya? Semestanya. Yang A dapat? Aku 46, Kak. Oke, yang ini 46 ya. Jadi nanti peluangnya adalah 46/56. Yang B? Apa totalnya kamu udah 46? Aku total. Oh, udah total ya. Jadinya 5 kali 2 kali 3 tambah 5 kali 3. Nanti hasilnya adalah 46/56 ya. Kalau dikecilin nanti hasilnya berarti ada ya jawabannya ya? 23/28 ya. Berarti A. Ya, paham ya caranya ya? Lumayan. Ini tahun 2019. Dadu ya. Banyak kali Kak contoh soal dadunya. Oh, lihat nih. Baca-baca yang tadi. Kak, ini pakai peluang yang mana? Oke, pertama kalau 2 buah dadu, kamu tahu semestanya berapa nggak? 2 buah dadu semestanya 12. Enggak 12 dong. Kan nama dadu 6. Terus dikali lagi 6 ya. Ini 36. Ya kan? Oke.
Ini kamu pernah tabel 2 buah dadu pernah tahu nggak? Yang kayak 1,1, 1,2. Pernah ngerjain sih. Kita pakai itu ya. 1,1, 1,2 gitu kan. 1,3, 1,4. Tapi karena di sini dibilangnya berjumlah dari 5 dadu ya. Ini sebenarnya kita langsung jumlahin aja. Jadi pertamanya nanti 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7 gitu ya. Nanti terus nih. 3, 4, 5, 6, 7. Oh, jadi ini yang ambil lebih dari 5-nya aja. Iya. Yang kayak 1,5 gitu. 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Terus 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini yang cari sampelnya dulu ya, Kak. Ini ya, udah di apa namanya? Udah dijumlahin ya. Berarti lebih dari 5 dan kelipatan 3. Yang kelipatan 3 berarti berapa kan? 6 ya. Ambil ini nih, ambil 6 sama 9 sama satu lagi 12 ya. Gitu kira-kira. Bayang? Masih bingung? Aku nggak tahu kenapa kakak nentuinnya tuh dari ini dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini jumlah dadu. Iya. Kenapa? Mata dadunya berjumlah. Tadi kan ada tabelnya yang 1,1 gitu kan ya? Iya, kalau itu kalau dijumlahin kan 2 nih. 2 terus 1,2 itu adalah. Jadi yang kakak bikin ini udah 2 buah dadu, Kak. Ya, ini udah langsung jumlah mata dadunya. Biar cepat sih. Oke. Oke, bisa? Oke, bisa Kak, insya Allah. Jadi nyari ruang sampelnya gimana, Kak? Ini ruang sampelnya ini tadi kan 6 kali 6. Karena kan 1 matanya 6. Terus ada 2 berarti kan ya 6 kali 6 gitu. Sama kayak tadi angka kan. Koin kan. Koin itu ada 2 kan. 2. Kalau ada 3 berarti ntar 2 kali 2 kali 2. Kalau ini 2 buah dadu bukan 6 kali 2 ya, tapi ya 6 kali 6. Maksud aku ruang sampel yang ini Kak, yang peluang munculnya. Oh, yang munculnya. Ini tinggal berarti 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dari 8, situ. 9, 10. Kita jawabannya 10/36 ya. Oh, maksud kamu kejadiannya kali ya? Oh iya, kejadian. Lebih cepat sih, tapi aku agak bingung aja nih yang bikin apa yang kakak tulis itu. Aku kira itu kan cara cepatnya yang lebih dari cara cepat. Iya, maksudnya yang ini lebih dari 5, jadi kayak aku kira lebih dari 1,5 gitu ya. Itu kan 6 tuh Kak. Ya. Terus ya kayak gitu, cuma emang agak lama sih. Ya kalau kita bikin 1,1, 1,2 itu lebih lama sih. Jadi
Ini ada yang tabel langsung Iya. dijumlahin. Ya. Oke. Coba lagi. Saya kirimin lagi. Bentar. Kak boleh sambil sarapan nggak? Ya, sambil. Saya juga kok sambil makan. Oke, aku ambil dulu ya kawan. Ya, silakan. Dadah. Dadah, Umar. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Halo, ya. Apa sambil sarapan aja. Ya. Kerjain yang ini Kak. Ya nih, saya kirim 3 soal ya. Ada yang simak UI juga nih. Sama UMGM.
KMN 54 itu jumlahnya. Bola putih dan bola merah berarti 54. Halo, Kak. Halo, Kak. Halo. Halo, halo. Cek. Halo, Kak. Ya, gimana? Yang MN 54 berarti jumlahnya kan? Dikali dong itu. Oh. M kali N, maksudnya M kali N itu sama dengan 54 ya. Oke. Ngerti logiknya dulu nggak? Kan ibarat kata di sini ada M putih, N merah. Terus diambil 2 bola nih. Nah, nanti peluang yang berbeda ya. Jadi ntar ada 1 merah, ada 1 putih kan. Terus MN itu berarti M kali N ya. Pertanyaannya adalah M plus N. Oh, yang ditanya justru M. Oh, oke. Bentar, ulang. Kak, terus yang 18/35-nya itu diapain sih? 35/18. Ya, itu peluangnya ya. Peluang kalau terambilnya kedua bola berbeda warna. Berarti nanti ada 1 bola putih, ada 1 bola merah gitu maksudnya. Jadi itu kejadiannya ya, nanti peluang kejadiannya. Jadi kan ada NS-nya kamu udah cari belum? NS-nya berarti ntar M plus N C2 ya. NK-nya itu berarti adalah berarti MC1 dikali nanti dengan NC1. Yang 18/35 itu adalah nanti 18/35 sama dengan berarti NK
dibagi dengan NS. Gitu maksudnya, Kayla. Oke, Kak. Bentar. Kebayang nggak next step-nya? Mau coba. Halo, Kak. Ya, gimana? Bisa? Belum, tapi. Oke, kita bahas aja kali ya. Oke, ini MC1 kan nanti hasilnya jadi M ya. NC1 juga jadinya N. Berarti ntar M kali N. Nah, yang perlu kita hitung nanti di sini nih yang semestanya nih. Itu kan M plus N faktorial ya. Dibagi dengan 2 faktorial. Nanti M plus N min 2 faktorial. Oke, berarti ini yang atas kita giniin dulu ya.
M plus N, belum M plus N min 1 gitu ya. Terus sampai ke M plus N min 2 faktorial. Nanti baru bisa kita coret nih. Dua M plus N min 2 faktorial. Nah, kita coret nih. Coret, coret. Berarti semestanya nanti begini ya jadinya ya. M plus N dikali dengan M plus N min 1. Nah, tadi kan peluangnya 18 per 35. Berarti 18 per 35 sama dengan NK ini berarti MN ya. Terus selanjutnya ini berarti NS-nya tadi ini ya. M plus N kali M plus N min 1 per 2. MN-nya tadi kan 54 ya, berarti ini kita ganti 54. Nah, ini 18 sama 54 bisa kita coret ya. Jadi nanti sini hasilnya berarti berapa nih? 3 ya. Nah, terus kali silang deh. Nah, sampai saat itu bingung nggak? Nggak bingung ya? Enggak sih. Jadi kita kali silang, ntar ini ke sini ya. Terus duanya kan naik ke atas nih. 2 naik ke atas kali 3, nanti ke 35 juga ke sini. Berarti ntar nanti hasilnya adalah M plus N M plus N min 1 sama dengan berarti ntar 35 kali 6 ya. Itu kita pecah aja dan ini enakan dipecah. 35 itu kan 7 kali 5 ya. 7 kali 5, 6 itu tadi 3 kali 2. Nah, ini kan M plus N dikali M plus N min 1 ya. Nah, ini kalau kita kali ini, misalnya 5 kali 3 kan 15. 7 kali 2 berarti 14 ya. Nah, ini cocok nih. Karena yang sini M plus N berarti 15. Kali 2-nya 14. Karena kan di sini M plus N min 1 ya. 15 kurang 1 berarti 14. Berarti nanti M plus N sama dengan 15. Seperti itu, Kayla. Oke, Kak. Paham nggak? Lumayan, Kak. Susah ya? Oke, lanjut nih ke ini ya.
Oke, ini paham dulu nggak maksudnya? Lumayan. Pertanyaannya mendapat cuma 1 nilai A ya, Kak? Ya, 1 nilai A. Ini pakai komplement ya. Agak bingungan. Lumayan, Kak. Oke, di sini kan ada yang Bang. Bahasa Inggrisnya itu jadi dikali aja Kak sama yang matematika. Kalau matematika tuh 0,6 ya. Berarti yang tidak A berarti A aksen gitu ya. Adalah berarti berapa? 0,4 kan komplemennya ya. Ya. Kalau peluang A-nya Inggris 0,7 berarti yang peluangnya A komplement Inggris adalah 0,3 ya. Nah, peluang Chris hanya mendapatkan 1 nilai A. Berarti kalau misalkan yang matematika ya, matematika A, nah, maka yang bahasa Inggrisnya berarti harus A aksen ya. Gitu kan? Terus kalau yang Inggrisnya A, maka matematikanya berarti harus A aksen gitu. Berarti yang matematikanya A 0,6 dikali dengan Inggris A aksen itu 0,3. Jadi ntar 0,18 ya. Inggris aksennya tuh gagal kan ya? Inggris yang Iya, gagal. aksen yang gagal dapat nilai A. Gagal dapat nilai.
Ya kan kalau komplement itu yang apa? Kalau yang satu oke, yang berarti yang komplemennya berarti tidak oke kan? Iya. Inggris A 0,7, matematika aksennya 0,4. Jadinya 0,28 ya. Berarti kita jumlahin kan? Oh, jadi 0,18 tambah 0,28. Ya, betul. Jadi 0,46 ya. Kenapa dijumlahin? Karena kan ini atau nih. Jadi bisa matematikanya A dan Inggrisnya tidak A, atau Inggrisnya A, matematikanya tidak A gitu. Logik banget ya. Iya, Kak, logik banget. Emang nih ya pakai komplement tadi. Karena kan ini ada yang sukses, ada yang gagal gitu kan ya. Oke, nomor 62. Kayaknya mesti pakai yang tabel itu deh, Kak. Atau enggak sih? Yang tadi Kakak bilang itu, yang cara cepat itu. Oke, nah ini gimana nih? Dari ini peluang terambil sedikitnya bola dengan nomor 3 atau 5 ya. Jadi ini kita pasang-pasangin nih Kayla nih. Oke, di sini kan pertama dua kotak masing-masing berisi 5 bola. Terus ada 2, 3, 5, 7, 8 ya. Dari setiap kotak diambil sebuah bola. Peluang terambil sedikitnya satu bola dengan nomor 3 ataupun 5. Oke, jadi nanti ada kotak 1, ada kotak 2. Masing-masing dia 2, 3, 5, 7, 8 ya. Oke, betul kan? Nanti semestinya adalah berarti, kan ada 5 ya. 5, terus kotaknya ada 2 ya, berarti 5 kali 5.
Ntar hasilnya 25. Saya kasih clue ya. Kasih clue. Nanti buat yang kejadiannya, kan harus ada 3 sama 5 ya. Berarti buat yang pertama nih, kalau kita 2, berarti kalau kotak 1, 2, maka nanti kotak 2-nya 3 ya. Atau Berarti banyak banget nggak sih, Kak? 2,5. Yang penting ada 0,3 sama 0,5-nya kan? Iya, betul. Satu-satu dong berarti. Nggak usah satu sebenarnya. Untuk 3 sama 5 itu bisa dipasangin semua ya. Jadi kalau yang kayak buat nanti 7 berarti 7,3 atau 7,5 gitu ya. 8,3 atau 8,5. Ini aja udah 6 nih. Terus kalau yang 3 nanti bisa kita pasangin semua. Oh, berarti 3,7. 3 kan berarti 3,2, ya kan? 3,3, 3,5, 3,7, 3,8-nya totalnya berapanya? Ada 5 ya. Yang 5 juga sama nanti berarti ada 5. Berarti ntar ada 5 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Ntar hasilnya ada 16. Yang 5 tambah 5 tambah 2 itu Dari sini yang 2,3, 2,5, 7,3, 7,5. Kan ini 2 ya. Ini 2, ini 2, ini 2 ya. Kayak gitu kira-kira. Logik banget ya. Iya, aku kira kayak harus dipasangin satu-satu yang ada 0,3 sama 0,5 gitu. Itu lebih bisa ke gambar aja sih. Kalau yang kakak nih aku agak bingung gitu. Kayak dia loncat-loncat. Tapi ini jadi lebih ringkas sih, Kak. Ya, ini lebih ringkas. Oke, ini paham? Paham. Berarti 16/25 gitu. Ya, betul. Nanti hasilnya adalah 16/25. Coba kasih 2 lagi ya. Oke, udah masuk belum? Oke. Udah masuk kok, Kak.
Boleh yang nomor 42 dulu nggak, Kak? Soalnya 26 ada 1/5-nya, aku bingung. Ya, gimana? Boleh yang nomor 42 dulu nggak ngerjainnya? Oh, yang ini boleh. Iya. Soalnya tadi 1/5 itu aku Nggak nangkep ya? ya, kayak bingung gitu kan kalau peluangnya pecah. Kak, yang ini 2/5 doang. Bener. 42, jawaban kamu berapa? 2/5 doang. Iya, betul. Logikanya gimana? Banyak kejadiannya Semestanya dua itu, di antaranya adik sama kakak. Nah, semestanya itu 5 kursi. oke. Terus, Apa salah? nggak apa-apa. Berarti 5 kursi, terus habis itu, Ya udah, kejadian per semesta. Soalnya aku lihat yang dari PDF yang kekirim itu kalau ada secara acak ya udah gitu aja. yang Jadi apa? aku ya udah. Oke, Oh, salah. Hmm? Salah. Agak masih keliru sih untuk ininya. Oke, jadi pertama 5 orang ini ya, terus 5 kursi ya. Nah, pertama untuk semestanya itu adalah dia karena nanti 5 orang itu bisa diacak, berarti nanti kita tinggal pakai gini doang ya. 5 faktorial. Gitu kan. Nah, itu sebenarnya 5C5 sih ini kalau dalam kombinasi ya. Karena kan ada 5 orang, ada 5 kursi gitu. Jadi 5C5. Oke. Iya. Ya, terus untuk kejadiannya, NK kejadian ini, 2 diantaranya adik kakak. Ditanya adik kakak ini yang duduk berdampingan. Nah, jadi dari 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, adik kakak ini kita anggap dulu pertama 1 ya. Jadi mereka harus dempetan tuh. Nah, jadi nanti sekarang kalau kita hitung berarti ntar ada 1, 2, 3, 4. Jadi nanti 4C4.
Ya, Nah, jadi itu satu kesatuan gitu Kak, yang adik yang adik kakaknya satu kesatuan. kalau berdampingan. Nah, nanti ini dikali dengan ini karena adik kakak ya, kan bisa adik kakak atau kakak adik kan. Ya. Jadi ntar kali 2 gitu, jadi bisa 2 kali. Ini jadinya kan 5 faktorial ya. Ini nanti 4 faktorial kali 2. 2 faktorial. Per kan Kak, per semestanya? Ya, nanti ini 4 kali 3 kali 2 itu berarti berapa? 24 ya. 24 kali 2 berarti ini 48. 5 faktorial ini 5 kali 4 kali 3 kali 2, 120. Ya, nanti jadinya 48 per 120 ya. Atau 2 per 5. Oke. Ya, kayak gitu logiknya. Kirain kan sih makan kayak dari 5 orang itu kejadiannya kan dua di antaranya adik dan kakak. Nah ya udah, tanya terus 5 kursi yang berderet itu loh. Ya, nggak apa-apa. Tapi Jadi dia nggak salah. apa, dia punya peluang untuk dapat gitu semua. Maksudnya nggak ada peluang untuk salah satu nggak dapat gitu. Jadi aku ya udah 2 per 2 per 5 5. langsung ya. Dari 5 kursi, adik kakaknya itu masuk 2. Gitu. Nggak tahu, terlalu simpel atau males ngitung sih. Oh, tapi ini paham ya maksudnya ya? Paham. Terakhir sini. Kita harus tahu dulu jumlah salah satunya ya Kak. Merah berapa, biru berapa. Ya, yang kita tahu misalkan berarti M tambah B doang ya, itu sama dengan 10 kan? Nah, B-nya itu M-nya berarti 10 min B. Terus nanti di substitusi. Oke, pertama semestanya dulu deh. Semestanya bisa nggak? Semestanya berarti 10 faktorial Ya 2 ya? 2. 10 faktorial per 2 faktorial. Atau per 8 faktorial. Ya, nanti jadi berapa tuh? 45 ya? Bentar kayak yang 10 faktorial per 2 faktorial atau 10 faktorial per 8 faktorial. Kalau ini kan kombinasi ya, 10 faktorial per 8 faktorial. Faktorial kali 2 faktorial. Oke. Berarti 9 kali 10. Bener nggak, Pak? 45-an, 9 kali 10 per 2.
Nah, ini misalnya mau nentuin kejadiannya, kejadian bola merahnya kan 10 min B, Kak. Nah, ini kan kalau Itu faktorial ini gimana? oke, jika peluang terambilnya sedikitnya satu bola merah, berarti gini ya. Nanti ada satu merah dan satu biru atau dua merah. Itu kan? Betul nggak? Ya. Oke, satu merah itu berarti ntar ini MC1 ya. Dan berarti ini BC1 ya, gitu kan. Kalau dua merah berarti ntar MC2. Berarti faktorialin yang MC1 itu kan yang merahnya 10 min B. Ya kan? Masukin yang itu kan yang 10 min B. Nggak usah kayak gitu dulu. Mendingan kalau MC1 kan berarti M ya. BC1 berarti B, gini ya. Iya. Ini dulu M kali B. Nah, terus kalau yang MC2 berarti kan, ini harus dicoret. Kalau MC2 itu adalah berarti M faktorial per M-2 faktorial ya. Dikali dengan 2 faktorial. Berarti nanti ini M kali M-1 kali M-2 faktorial ya. M-2 faktorial kali 2. Ini coret. Berarti ntar yang ini M-1 per 2 ya. Oke, begitu kan? Nah, nanti ini MB tambah ini ya. Itu jadi NK-nya ya. Per 2. Nah, kayak gini deh. Berarti ini NK per NS nanti ya. MB sorry ini positif ya. Ini tambah ya. Tambah per 2 sama dengan nanti ini adalah 1/5 ya. Oh ini per 45. Ini 1/5 ya kayak gini ntar. Bingung nggak ya? Bingung, jujur. Aku bingung yang faktorialin ini. Yang 2 merah. Iya. Sama yang M-nya itu kan tadi bentuknya ada variabelnya. Nah, gimana cara faktorinnya? Ya, ini kan M faktorial, nanti M-2 ya. M-2 faktorial. Nah, M faktorial ini bisa kita ubah ntar jadi M
terus dikali M-1, terus dikali lagi M-2 faktorial. Nah, ini M-2-nya nanti bisa dicoret ya. Makanya nanti tinggal begini aja nih. M kali M-1 per 2. Nanti yang hasilnya ininya adalah begini. Ntar. Oke. Oke, Lumayan sih. lumayan ya. Ya, Oke, terus ini coba ya, kita, oke. ini 45 sama ini juga bisa coret ya. Per 5 Jadi 9. bulan. Nah, terus ntar kali silang ya. 9-nya jadi ke 1, 1-nya jadi ke sini. MB plus ini saya kaliin ke dalam deh, M kuadrat min M per 2 sama dengan 9 ya. Nah, baru ini ntar B-nya kita ganti ya. Kan B-nya sama dengan 10 min M ya. Iya. Jadi B-nya kita ganti. Oh, berarti Nanti 10 min M. M kali 10 min M. 10 M min M kuadrat ya. 10 min M kuadrat. Oh, iya. 2 sama dengan 9. Ini kita kaliin 2 semua ya, biar 2-nya hilang. Jadi ntar 20 M min M kuadrat, min 2 ya, min 2 M kuadrat plus M kuadrat min M. Sama dengan 18. Nah, kalau kita pindahkan ke kanan, ini jadinya min M kuadrat, pindah ke sini jadi M kuadrat ya. M kuadrat, 20M kurang M, itu berarti ntar min 19M ya. Ini kita faktorin ntar. Satu 18. Min ya. Jadi merahnya bisa 1 atau merahnya bisa 18. Tapi yang masuk akal sih yang 1 ya. Karena kan jumlah totalnya 10. Oh, 10. Iya, iya. Nah, berarti kalau ditanya biru B-nya 17. Loh, B-nya 9. Iya, kan kita pakainya merahnya 1. Ntar birunya adalah 10 kurang 1 ya. Ntar 9. Oke, ini cukup sulit ya. Iya, Kak. Oke, ada pertanyaan? Kalau misalnya jumlahnya itu dia misalnya nih ya Kak, jumlahnya 20 gitu. Nah, terus M yang memungkinkan 1 atau 18? 18 berarti. Bisa dua-duanya ya. Iya. Tapi ntar lihat jawabannya, kunci jawabannya juga sih. Oh, gitu. Kalau 1 berarti kan nanti birunya 19. Kalau merahnya 18 berarti birunya 2 ya. Iya. Bisa dua-duanya malahan. Oke. Ya, nanti lihat di akhirnya ya kunci jawabannya di ABCDE-nya. Oke. Ya, gini peluang ya. Peluang memang sebenarnya logik sih jatuhnya. Kalau rumusnya sih Rumusnya gini-gini aja, kejadian dibagi semesta.
Apa Cuma pakai kombinasi ininya atau apa pakai kombinasi? analisa soalnya gitu loh Kak. Iya, Apalagi kalau peluangnya pecahan gini nih aku agak saya juga kalau awal logikanya salah pasti nggak ketemu jawabannya. Oh iya ya. Iya. Jadi memang dia pertama harus logikanya dulu. Oh begini gitu ya. Iya. Ini tadi sedikitnya satu merah tuh artinya berarti ada satu merah dan satu biru atau dua merah gitu. Kalau kita logiknya nggak nyampe situ, salah pasti jawabannya ntar. Oke. Tadi kamu ya yang apa? Dua adik kakak gitu. Itu jawabannya benar sih 2/5. Kebetulan ya Kak. Kalau angkanya. Tapi Ya, kalau logiknya salah, ya bisa jadi salah logikanya. Logikanya di sini ya. kita anggap si adik kakak itu satu paket gitu jadinya pertama. Nih. Oke. Sip, ada pertanyaan? Itu aja dulu Kak. Oke, ada. Nanti saya ini nih ya, apa namanya?